Halo Virgo, kita reading untuk 1 tahun ke depan. Lebih tepatnya mulai pertengahan 2024 ini sampai pertengahan 2025. Akhir Mei 2024 sampai awal Juni 2025. Ini agak telat ya, bukan agak, lumayan telat. Ya, harap maklum dukunnya agak sok sibuk ya. Kita di sini nanti reading pakai kartu tarot dan pakai hasil hitungan saya secara astrologis buat Virgo ya. Nanti kita ada 12 kartu dan ada batu-batu ini untuk mewakili planet-planet, nanti saya tumpukkan ke atas kartunya. 12 kartu ini nanti mewakili 12 houses di namanya horoskop ya. Di horoskop kelahiran itu ada 12 house atau 12 departemen ya, masing-masing mewakili area hidup tertentu. Nah, di sini tadi mau ngomong apa? Saya tak bagi kartu dulu ya. Ya, di sini ya tadi mau ngomong ini. Kamu lihat berdasarkan zodiaknya sun kamu ya. Zodiak sun itu yang berdasarkan kamu lahir tanggal berapa, bulan berapa itu ya. Terus kamu simak juga zodiak yang berdasarkan moonnya kamu, rising kamu, sama zodiaknya Jupiter kamu, karena ini sebetulnya basically ya readingnya ini berdasarkan pergeserannya Jupiter. Cuman saya juga lihatkan pengaruh planet-planet lain di belakangnya Jupiter ya, kayak Pluto, Neptune, Uranus sama Saturnus. Nah itu ya, jadi kamu lihat 4 zodiak ya. Kalau ini salah satunya, mungkin ada beberapa zodiak yang lainnya, mungkin 2 zodiak lain atau 3 zodiak lain bahkan ya. Nanti kamu gabungkan ya hasil readingnya. Misal hasil readingnya ini perkara asmara, optimis ya. Terus di reading yang lainnya optimis juga, berarti untuk asmara buat kamu untuk setahun ke depan lebih bagus optimisnya daripada pesimis, maksudnya lebih besar kemungkinan optimisnya daripada pesimisnya gitu ya. Karena reading astrologi sebetulnya nggak bisa terus cuman dibaca satu zodiak doang ya. Kamu zodiaknya apa aja itu mesti dibaca semuanya ya. Kayak planet ini juga saya bacakan 5, sebetulnya ada 10 yang perlu dibaca. Ini saya bacakan separuh. Sudah jauh lebih mending daripada saya bacakan cuma 1 doang kan gitu ya. Itu ya, jadi kamu gabungkan readingnya dari setiap zodiaknya kamu ya. Terus misal ada ramalan yang sifatnya bertentangan antara zodiak satu sama zodiak lain, berkata hal yang berbeda, bahkan jauh berbeda ya, kita anggap nol aja ya, kita anggap itu ya bisa terjadi bisa enggak, atau bisa jadi terjadi dua-duanya ya sama-sama gitu, berbarengan. Kadang kan ada kejadian yang sifatnya di satu sisi enak, di satu sisi nggak enak kayak gitu ya, di satu sisi menyenangkan, di satu sisi mengerikan ya. Oke, kita mulai readingnya ya. Saya Jo Maria, dukun kesayangan bangsa atau calon dukun kesayangan bangsa ya. Kita reading. Kalau dilihat dari jajaran kartunya di sini ya, ada Pentacles di sini sudah 2, terus di sini ada Pentacles lagi 3 ya, terus di sini Pentacles lagi 4, 5, 6. Ini ada 12 kartu yang 6 Pentacles, separuh sendiri ya. Jadi di sini bisa jadi energi kamu lebih ke hal-hal yang sifatnya konkret ya. Kamu mungkin berurusan atau sibuk dengan hal-hal yang konkret, atau kamu menginginkan hal-hal yang konkret kalau di baca secara keseluruhan di sini. Dan kamu Virgo, planetnya Virgo itu Merkuri. Di dalam tarot di sini ya diwakili paling gede ini Magician. Ini Magician itu equal dengan Merkuri. Magiciannya di jajar apa di kartu kedua, halah. Di kartu yang kedua ya. Kartu kedua ini mewakili house 2. House 2 dalam astrologi itu berkaitan dengan keuangan, ya, harta benda, harga diri juga, keyakinan diri juga di situ. Jadi buat beberapa Virgo ini bisa jadi kamu lagi fokus ke hal-hal yang berkaitan dengan house 2 itu tadi ya, keuangan, harta benda, harga diri, keyakinan diri, lagi membangun harga diri, membangun keyakinan diri, membangun keuangan kamu bisa jadi ya.
Nah, bagi sebagian Virgo yang lainnya, Magician ini mungkin pesan ya, bisa jadi ini pesan buat kamu untuk mengumpulkan energi kamu ke area keuangan harta benda itu tadi ya, karena mungkin energi kamu kamu sebar ke mana-mana nggak menentu. Biasa Virgo kan seringkali bukan kok seringkali ya, banyak cerita bahwa Virgo tuh dibutuhkan di mana-mana, katakanlah gitu ya, kayak di area keluarga dibutuhkan, orang tua butuh kamu, teman-teman kamu butuh kamu, jadi energi kamu kemana-mana, kamu nggak punya sisa untuk diri kamu sendiri ya. Akhirnya perkara hal-hal yang terkait sama kamu sendiri terbengkalai kan gitu. Mungkin ini pesannya itu. Nah, untuk Virgo setahun ke depan perkara keuangan ya, kalau dilihat dari kartunya di sini ya, dengan Magician di house 2 ya, terus juga ada Tower di house 6. House 6 terkait pekerjaan buat kamu yang bekerja. Terus buat kamu yang dagang di sini ada King of Swords. Buat kamu yang cari duit lewat internet di sini ada Seven of Cups. Saya rasa soal keuangan bagus setahun ke depan ya, nggak terganggu, cuman sentral energinya di sini ya. Jadi saya baca yang di sini. Gini, potensinya untuk setahun ke depan secara keuangan bagus. Cuman tergantung energi kamu, karena tetap yang nyetir kamu di sini ya, yang mengarahkan energi kamu kan ya kamu sendiri ya. Dan Magician ini seseorang yang menggunakan energi dirinya untuk menciptakan sesuatu kan gitu. Kalau kamu memang concern soal keuangan kamu atau pengen keuangan kamu melejit ya, meningkat lebih jauh lagi, fokuskan ke situ. Seringkali Virgo ini gangguannya adalah hubungan ya. Gangguannya adalah hubungan dengan siapa aja, terutama keluarga dan orang yang terdekat sama Virgo gitu. Entah itu pacar, entah itu sahabat ya, yang bukan keluarga tapi dekat. Nah, Virgo ini cenderung terdorong untuk memanjakan orang-orang yang dekat sama dia gitu. Jadi apapun dilepas untuk bisa ngurusin ini orang kayak gitu ya, untuk ngurusin keluarga atau sahabat atau pasangan atau pacar atau seseorang yang lagi ditaksir kayak gitu ya, apapun dilepas demi ini gitu. Jadi sekali lagi ya, perkara keuangan saya rasa nggak terganggu selama kamu bisa jaga energi kamu. Nah, dan tadi sudah nyenggol hubungan ya, jadi kita lanjut reading tentang hubungan. Nah, di sini mulai kita masukkan planet-planetnya. Pertama ada Pluto di house 5 kamu, cuman dalam setahun ke depan ini ya, tepatnya akhir November dia bakalan stay di Aquarius sampai 20 tahun ke depan. Jadi selama ini dia di house 5. Setelah November dia di house 6. Jadi ini masih masa transisi. Jadi mungkin selama setahun ke depan kamu masih ngerasain energi yang selama 15 tahun kemarin ya. Tapi juga kamu mulai ngerasain energi yang untuk 20 tahun ke depan. Pluto di house 5 kemarin ya, bisa jadi 2 ya. Pluto ini planet yang ekstrim. Sifat apapun bisa disematkan ya, karakteristik apapun bisa kamu sematkan asal kamu pakai kata terlalu di depannya. Jadi misal kayak terlalu jahat atau terlalu baik, nah itu sifat-sifat yang dibawa sama Pluto. Pluto di sini bawa energi terlalu bla 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 itu tadi di house 5 kamu. Buat sebagian Virgo ya, energi Pluto ini bawa terlalu serius. Buat sebagian Virgo lagi bisa jadi terlalu santai gitu. House 5 ini ya, house tentang kesenangan-kesenangan, hobi ya, anak-anak. Nah, buat sebagian Virgo yang serius tadi, mungkin kamu terlalu serius sama hobi kamu, karena kamu lihat di situ bisa jadi profesi kayak gitu ya. Di sisi lain, maksudnya Virgo yang lain ya, dengan Pluto di house 5 ini bisa jadi justru malah enggan melakukan hal-hal yang serius-serius. Nah, dua-duanya ya, dengan energi Pluto di sini, dua-duanya, entah kamu yang terlalu serius atau kamu yang Virgo yang enggan serius ya, ini dua-duanya bisa berpengaruh buruk ke hubungan.
Tahu sendiri kalau kamu terlalu serius nggak bagus juga. Kalau kamu maunya cuman seneng-seneng dalam hubungan loh ya, ini ngomongin hubungan juga nggak bagus gitu. Mungkin dalam hubungan kamu sering bertengkar, sering cekcok atau sering nggak enakan, bisa jadi salah satu faktornya. Saya nggak bilang faktornya cuman kamu doang ya, kalau ada konflik dalam hubungan faktornya pasti kamu, nggak seperti itu. Salah satu faktornya bisa jadi karena kamu terlalu santai atau karena kamu terlalu serius. Nah, secara House 5 ini juga berkaitan dengan asmara ya. Nah, kalau kamu selama 15 tahun kemarin fokusnya ke arah asmara ya, dengan Page of Pentacles di sini ada semacam hawa, bisa dua ya. Kamu dapat pelajaran, kamu dapat rangkumannya dari semua yang sudah kamu alami selama 15 tahun kemarin dalam hal perjalanan asmara kamu ya. Bisa jadi ya, di sini ada awal baru. Bisa jadi dua-duanya ya. Awal baru yang saya maksud di sini bisa jadi ada seseorang yang nongol ya, kalau belum ada seseorang yang nongol, kalau sudah ada bisa jadi menapaki level baru dalam hubungan dalam setahun ke depan. Begitu. Terus catatan ya, ini dengan Pluto bergeser ke House 6 ya, bisa jadi ya, entah kamu yang terlalu serius atau kamu yang kemarin itu terlalu santai ya, mau yang manapun, ini bisa jadi ada gangguan kesehatan kalau kamu terlalu serius dan tidak menjaga kesehatannya. Terlalu ngedu atau terlalu santai, bisa jadi itu numpuk gangguan kesehatan dan kamu panennya ketika Pluto di House 6 ini. Dan Pluto di House 6 ini 20 tahun lamanya. Bayangkan kamu menderita setiap hari selama. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kamu mulai, kalau belum ya, mulai jaga kesehatan. Jangan sampai berlebih tapi juga jangan sampai kekurangan ya, karena Pluto ini cenderungnya ekstrim ya. Kayak misal olahraga, bisa jadi kamu enggak sama sekali atau kamu berlebihan gitu. Berlebihan juga nggak bagus. Terus jaga makanan, yang jaga diet, pola makan. Nah itu juga kalau berlebihan juga nggak bagus ya. Terlalu jaga atau nggak jaga sama sekali juga nggak bagus. Ini planet yang ekstrim, jadi kayak dua kutub yang berseberangan di satu planet yang sama. Pengaruh yang berseberangan dibawa sama planet yang sama. Jadi kamu hati-hatinya di situ. Mulai jaga, mulai pantau diri kamu dalam hal kesehatan khususnya itu, supaya nggak terganggu 20 tahun ke depan. Banyak yang, ini berdasarkan pengalaman saya, benar-benar wanti-wanti, berdasarkan pengalaman, banyak yang bakalan terhambat kalau kesehatan kamu terganggu ya. Terus masih soal kesehatan ya, ini catatan lagi ya, yang terakhir semoga di sini kartunya The Tower ya, ini agak ya, ini jadinya saya concern ya. Kalau kamu ini secara, sebentar saya tambahkan Uranus ya. Uranus lagi di House 9 buat kamu ya. House 9 ini berkaitan dengan ketinggian, dengan hukum, dengan kayak gitu ya, pendidikan ya, kok kayak gitu kayak emang semuanya ngerti. Ya di sini beberapa ngerti astrologi ya, sebagian lainnya kan nggak ngerti kok. Saya ngomong kayak saya ngomong sama suami saya ini ya, jadi suami saya Virgo. Nah itu jadi Uranus di House 9 kamu. Kalau kamu kebetulan punya planet di Taurus, Leo, atau Aquarius atau Scorpio ya, waspada, ada kejutan di sini ya. Kejutan yang mengganggu kegiatan sehari-hari kamu. Kejutan berkaitan dengan kesehatan, dan biasanya ini bukan kejutan yang enak. Spesifik buat kamu yang lagi masih nyari jodoh ya, Virgo yang masih nyari jodoh. Selama Pluto di House 5 kemarin, ini 15 tahun ya. Selama 15 tahun kemarin ya, potensi untuk kamu dapat at least pacar lah ya. At least pacar itu gede banget gitu. Gede. Super. Selama Pluto di House 5 ini ada. Kalau di saya udah ya ini masa dimana saya membentuk jajaran mantan sebelum akhirnya nikah ketika Pluto pindah ke House 6. Jadi di sini
eh, potensi asmaranya gede. Kalau kamu sampai sekarang masih single, nah itu tadi mungkin masalahnya ya kemarin kamu terlalu serius atau terlalu santai, atau kamu terlalu sibuk sama hal yang lain ya, atau bisa jadi ya secara Pluto nih bahwa apa namanya, ideologi atau juga sudut pandang ya, cara pandang yang ekstrim ya, bisa jadi kamu sulit toleransi, jadi kamu terlalu fix sama kategori kamu, katakanlah aku nggak mau kalau orang caranya memperlakukan orang kayak gini, kayak spesifik banget gitu loh. Jadi bukan kok perkara dia kurang kaya atau dia kurang cakep atau dia kurang, bukan yang itu, lebih ke kayak yang detil-detilnya kayak gitu ya. Jadi bisa jadi itu. Nah, masih ada kesempatan ya beberapa bulan ke depan. Pluto masih, selama dia masih di Capricorn, energinya masih energi House 5 buat kamu. Nanti ketika dia benar-benar sudah pindah ke Aquarius ya semoga masih ada, cuman sudah sangat-sangat lemah pengaruhnya ke House 5 kamu. Dia di Capricorn, sekarang masih di Aquarius waktu saya reading ini ya. Dia di Capricorn dari 2 September 2024 nih. Ini sisanya loh ya. Dia sudah di Capricorn dari 2008 ya. Sisanya tinggal nanti September tanggal 2 sampai November tanggal 20. Ada rentang kira-kira 2 bulanan ya. Nah, itu kamu manfaatkan ya. Kamu tingkatkan toleransi, kamu tingkatkan kesantaian. Kalau kamu kurang santai, kamu kalau terlalu serius, tingkatkan kesantaian, lebih ceria lah gitu ya. Entah gimana caranya kamu menceriakan diri ya, masing-masing kan gitu ya, orang masing-masing caranya. Kalau kamu terlalu santai, agak serius sedikit lah gitu. Kasih kesempatan untuk komitmen datang ke dalam hubungan percintaan kamu ya. Kalau kamu memang nggak butuh pasangan ya no problem, cuman kalau kamu ternyata jauh di dalam lubuk hati kamu sebetulnya kamu butuh pasangan dan kamu terlalu santai dalam hubungan, ya kamu yang rugi sendiri kan gitu ya. Kita lanjut ke planet yang lainnya ya. Kita reading ke House 7 kamu. Karena di House 7 kamu ada Neptune ya. Bentar, Neptune-nya yang ini Jupiter ceritanya. Ada Neptune ini sudah dari 2012-2013 kemarin, terus ada Saturn ini dari 2023. Di sini saya bacakannya dari yang 2023 ya, karena kalau 2012-nya kemarin ya energi biasa buat kamu ya. Memang secara naturalnya House 7 kamu energi Neptune memang gitu. Energi Neptune Jupiter itu. House 7 kamu seperti itu. Jadi natural gitu. Ada Neptune di sini cuman menguatkan naturalnya kamu dalam menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Yang agak baru ya ini kan Saturnus di House 7 ini dari 2023 nanti sampai 2025-2026. Jadi 2025-2026 dia sudah transisi antara House 7 ke House 8. Ini Neptune ya akan pindah ke House 8, sama juga ya transisi juga 2025-2026 ya. Cuman energinya masih energi House 7, jadi saya bacakan energi House 7-nya ya. House 7 ini soal hubungan, pernikahan, kontrak, perjanjian, kemitraan ya. Dengan Saturn dari 2023 di House 7 kamu ya, pengaruhnya lebih ke kayak kesadaran ya. Buat beberapa Virgo mungkin ini kesadaran tentang kurangnya kamu dalam hubungan. Misal kamu sudah ada seseorang dalam hidup kamu ya, pasangan mungkin, pacar atau calon pacar ya, mungkin kamu ngerasa aku kurang ini nih, aku kayaknya kurang ini rek, aku kayaknya kurang anu rek, kayak gitu. Bisa jadi itu. Bisa jadi soal kesadaran akan kenapa gitu. Kenapa kok selalu aku yang harus mengalah? Kenapa kok selalu aku yang harus berkorban gitu. Itu ya. Dan kalau kenapa kamu yang selalu harus berkorban, naturalnya kamu memang sudah seperti itu. Bukan berarti kamu harus seperti itu loh ya. Cuman ini sudah bawaan horoskop kamu seperti itu. Kamu Virgo ada kecenderungan untuk memberi lebih daripada yang kamu dapatkan itu. Bisa dirubah dengan kesadaran kan gitu ya. Nah, kesadarannya datang ini gitu.
Jadi ini setahun kemarin, ya setahun dari 2023, dari bulan Maret sebetulnya, kamu mulai ngelihat realita dari kehidupan hubungan kamu, kehidupan asmara kamu, percintaan kamu, atau hubungan kamu dengan siapa aja. Bisa general di sini ya, bisa dengan sahabat, bisa dengan siapa aja. Realitanya seperti apa, kamu ngelihat bener, yang benernya kayak gimana. Ini bagus ya. Cuman kalau kamu takut ya dengan kalau kamu takut perpisahan, takut kehilangan, takut ya energinya Saturn di sini nggak bagus itu. Dan di sini kartunya Four of Pentacles ya. Nah, gambarnya ini. Four of Pentacles ini kartu yang menggambarkan seseorang yang berusaha mempertahankan, takut kehilangan, takut kekurangan, takut kayak gitu ya. Nah, buat sebagian Virgo bisa jadi ini sebatas karena ini hubungan lagi manis-manisnya, aku nggak mau kehilangan ini. Bisa jadi itu. Jadi perkara Saturn kemarin memperlihatkan realita bahwa hubungan kamu manis, nggak perlu di apa-apain lagi. Ya memang aku kurang ini kurang itu, tapi hubunganku oke. Kamu mau memaintain, kalau bisa malah lebih bagus lagi kan gitu. Bisa jadi itu. Beberapa Virgo ya, sebagian Virgo yang lain ini takut kehilangan. Ada unsur rasa takut di sini, dan Saturn sendiri memang bawa kecemasan gitu. Dan kecemasan ini bisa dipakai secara positif, bisa dipakai secara negatif. Bagi kebanyakan orang namanya kecemasan jatuhnya negatif. Yang positifnya adalah iya, ini bisa kandas, apa aja yang bisa bikin kandas. Misal dalam hubungan kamu takut kehilangan, ya kira-kira apa yang bisa bikin kamu kehilangan hubungan ini? Gitu. Apa aja? Nah, itu dihindari atau ditekan atau dihilangkan. Gitu. Begitu ya, membawa kesadaran. Kalau kamu ngerasa dalam hubungan kamu terlalu banyak berkorban kayak gitu, berarti aku mesti gimana? Gitu. Atau aku selalu aku yang ngalah kayak gitu. Selalu aku yang memberi, dia cuma nerima aja, dia nggak pernah ngasih apa-apa. Nah ini kan tergantung sikap kamu selanjutnya kayak gimana. Saturn pasti minta kamu ambil keputusan. Kalau kamu memutuskan untuk stay di dalam hubungan yang kamu mesti selalu kamu yang berkorban ya, kamu mesti jadi orang yang selalu mengalahnya ya, jadi orang yang selalu memberi tanpa menerima ya, dan kamu memutuskan untuk tetap di situ, ya ambillah resiko itu. Kalau kamu sudah nggak mau berkorban lagi, sudah nggak mau, ya ubah cara kamu. Kalau memang dia pergi dari kamu, ya biar pergi, itu resiko kan gitu ya. Kalau dia masih mau sama kamu, bagus kan gitu. Kamu sudah nggak perlu jadi seseorang yang harus selalu berkorban, nggak harus selalu ngalah, tapi tetap ada hubungan sama dia itu ya. Nah buat Virgo yang menyadari ya, Saturn tadi kan membawa kesadaran ya, terus mungkin kamu jadi nyadar aku kurang ini kurang itu dalam hubungan. Buat kamu yang menyadari kekurangan ya, kurangi kekurangan itu ya, ambil sikap. Kurang manis misalnya, sikapku ke pasanganku kurang manis, atau dalam mendapatkan pasangan aku kurang los gitu, kurang santai, berarti santaikanlah dirimu. Kurang manis berarti maniskanlah dirimu. Kurang cakepkanlah dirimu. Itu gitu ya. Selanjutnya kita bacakan energinya Jupiter ya. Jupiter di house 10. Buat kamu house 10 ini berkaitan dengan karir, goal ya, tujuan tujuan cita-cita ya, terus juga tanggung jawab, beban ya, jabatan, status di masyarakat atau status di sosial ya, reputasi, nama baik, house 10. Dan Jupiter di house 10 oke gitu. Meskipun di sini sebetulnya Jupiter ini planet keberuntungan, kalau kamu belum tahu ya. Ini planet yang bawa keberuntungan, membawa kebesaran gitu. Membawa nama besar, membawa hal-hal yang baik-baik kalau dalam astrologi ya. Di sini ya secara Jupiter ini lagi di zodiak Gemini, house 10 kamu Gemini ya.
Di Gemini dia nggak terlalu, maksudnya berkahnya nggak melimpah kayak misal dia di Cancer atau dia di Pisces atau dia di zodiaknya di Sagittarius. Mungkin nggak sebagus itu, berkahnya nggak melimpah banget. Dia punya istilahnya dia kayak raja, ibaratnya raja ya. Rajanya lagi krisis ekonomi. Negaranya lagi krisis ekonomi. Terus ada orang minta grant ini, minta dana untuk itu, ada yang minta pendanaan, pembiayaan untuk yang lainnya lagi ya. Masing-masing orang ini ya harus menunjukkan bahwa dia lebih pantas mendapatkan duitnya negara atau duitnya si raja ini gitu. Karena duitnya cuman sedikit gitu. Duitnya nggak banyak karena negaranya lagi krisis, ibaratnya kayak gitu ya. Kondisinya Jupiter selama setahun ke depan seperti itu. Nanti tahun depannya lagi ketika dia pindah ke house 11, dan house 11 ini house of keberuntungan ya, house of anything good ya. Dan Jupiter nih planet of keberuntungan dan planet of anything good, baru kamu dapat limpahnya. Di house 10 ini sementara setahun ke depan ya, mungkin yang kamu rasakan ya, kamu mesti nambah skill, kamu mesti nambah ini itu ya, kamu mesti apa istilahnya, mau ngelakoni atau mau menanggung lebih banyak beban dan tanggung jawab untuk mencapai apa yang kamu mau capai, entah apapun itu, entah itu karir, entah itu hubungan, entah itu, intinya kan ini goal ya, goal bisa apa aja ya. Untuk mencapai apapun itu kamu mesti ekstra, menunjukkan kamu, istilahnya taringnya kamu gitu. Saya tahu Virgo nggak ada taringnya, cuman anggap aja kamu ada taringnya gitu ya, taring kamu. Dan ya kalau dilihat dari kartunya di sini ya, perkara taring ya, perkara taring, kita lihat kartu 12, 1 sama 2 di sini. Kamu ngerasa nggak ada taringnya ya, tapi kamu bisa nunjukkan bahwa kamu punya taring gitu. Di sini kartunya. Dan sebetulnya kamu punya taring lebih gede lagi, taring kamu gede sebetulnya ya. Cuman kamu nggak ngerasa ya. Orang ngelihat kamu punya taring gede, tapi orang nggak ngelihat kalau kamu sebetulnya lebih gede lagi taringnya. Nah itu kamu tunjukkan taring kamu yang gede itu ya, kamu tunjukkan gitu. Kamu blow up lah sedikit gitu, sekali-sekali nggak apa-apa. Kadang Virgo ini terlalu humble ya, terlalu kurang asertif dalam dalam menampakkan dirinya, nggak kayak Leo atau Aries atau Capricorn. Nah, Capricorn juga humble, tapi kalau memang perlu untuk meninggikan diri bisa. Saya Capricorn. Nah, terus ya itu, jadi perlu beberapa hal kamu lakukan ekstra, entah tanggung jawab, entah meningkatkan skill ya. Terus juga mesti agak lebih serius dalam ngejar yang kamu mau, apapun itu yang kamu anggap itu prioritas nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3, apalagi nomor setelahnya 3. Kamu jadikan nomor 1 itu. Jadi bisa jadi kamu ngambil tanggung jawab yang lebih banyak daripada biasanya kalau kamu mau mencapai. Kalau kamu nggak pengen mencapai apa-apa ya saya rasa nggak perlu kan, santai aja itu. Buat apa juga, nggak ada gunanya itu. Terus ya, selain ambil tanggung jawab, beban, terus juga belajar lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi daripada biasanya ya. Tuntutannya kira-kira seperti itu, belajar lebih cepat, lebih banyak, ambil tanggung jawab lebih banyak, menyelesaikan tanggung jawab dan apapun yang perlu kamu lakukan itu dengan baik, lebih baik daripada biasanya itu ya. Terus juga kamu mungkin mesti menghadapi beberapa rintangan yang cukup signifikan dalam mencapai apa yang kamu mau. Bukan berarti perjalanannya bakalan mulus di sini. Saya nggak bilang perjalanannya bakalan mulus terus kamu apapun yang kamu lakukan lancar aja meskipun banyak dan berat ya. Terus lancar aja, enggak, ada hambatannya di sini. Jadi tapi ada berkahnya ya.
dan berkahnya juga nggak banyak untuk setahun ke depan ini. Catat ya, nggak banyak, banyaknya nanti tahun lusa ya, tahun lusa. Ini waktunya kamu nabung, kerjanya kamu, nabung upaya, istilahnya gitu, investasi energi dan waktu kamu di sini di setahun ke depan. Nanti tahun depannya lagi baru kamu panennya, dan panennya melimpah ini ceritanya ya. Ini kartunya Seven of Cups ya. Mungkin tahun depan kartunya bukan Seven of Cups, cuman di setahun ke depan ya dengan Seven of Cups kamu bisa dengan upaya yang kamu kerahkan ya, dengan aksi-aksi kamu, tindakan, tanggung jawab yang kamu selesaikan ya, semakin banyak yang bisa kamu selesaikan, semakin banyak yang sudah kamu lalui ya, semakin bulan demi bulan ya kamu makin lihat bahwa tahun selanjutnya banyak pilihan, banyak hal yang bisa kamu lakukan atas atau yang kamu dapatkan, banyak yang bisa kamu dapatkan selanjutnya nanti. Jadi ini kan Seven of Cups ini kan kalau dilihat ya masih tertutup gitu. Masih tertutup. Tapi ada. Kamu bisa lihat ini ada sesuatu, tapi kamu belum tahu apa gitu. Dalam setahun ke depan mungkin energinya seperti itu. Kamu lihat ini ada sesuatu, tapi belum tahu apa. Taunya tahun depannya lagi. Secara astrologisnya seperti itu, dan kartunya juga seakan-akan bersuara yang sama, dengan nada yang sama. Oke Virgo, sampai di sini. Sampai jumpa di reading yang lainnya. Salam.